Ya Pak, polisinya mau menyerang. Siapa yang melanjut? Masa buruan. Silakan kalau menjadi titik kumpul di sini, kalian jaga di sini, silakan. Mohon kerjasamanya. Ada saya tergabung juga. Bawa anak saya di itu sudah dua amat anjing supaya peduli. Silakan aja. Gak ada pedulian sih. Enggak usah, kamu duduk di sini kamu dapat mobil. Tapi kalau mau bisa di sana, parkirnya di situ kan. Tolong mohon kerjasama dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Kalian bisa menyampaikan pendapat. Mohon dengan sangat. Kalian ini anak saya. Di sini tuh kita nggak ada yang mengira, nggak perlu kebingungan. Kalian sudah bisa menyampaikan pendapat. Kalian jaga, hanya menyampaikan pendapat. Marilah kawan, mari kita galakkan istana kita agar bangsa bangsa. Marilah kawan, mari kita teman-teman yang di belakang saya, silakan maju ke depan, maju pelan-pelan. Jangan lagi belakang. Sejelas-jelas ya bahwa hak kita berekspresi ditahan. Jangan ini yang kita pada teman-teman. Gila rame banget. Aduh guys. Sama gue juga Pak, gue udah gak peduli kamera gue butek, yang penting gue jadi CCTV. Bukan salah kameranya berarti ya kok. Iya dia rusuh banget itu. Bukan. Dulu ya. Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Pusat Jakarta kembali menjadi perhatian setelah mahasiswa menggelar aksi bertajuk Tagar Merebut Kemerdekaan.
Aksi ini digelar BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa dan dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Namun perjalanan massa menuju titik aksi tidak berjalan mulus. Mahasiswa bergerak dari kawasan UI Depok menuju Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan yang sebelumnya akan digunakan untuk membawa massa mengalami kendala, tetapi mahasiswa tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi aksi. Massa kemudian mulai berdatangan ke kawasan Sudirman. Sekitar siang hingga sore hari, mahasiswa terlihat berkumpul membawa spanduk, bendera organisasi, serta mobil komando. Orasi dilakukan secara bergantian. Namun dalam perkembangan terbaru, massa belum sepenuhnya mencapai Bundaran HI. Mereka tertahan di kawasan Tosari, Jalan Sudirman, sebelum halte Tosari. Dari lokasi tersebut, mahasiswa tetap melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka. Sementara itu, aparat melakukan pengamanan ketat di sekitar kawasan Sudirman dan Tamrin. Jalur dari arah Duku Atas menuju Bundaran HI dilaporkan ditutup dan kendaraan yang hendak melintas diarahkan untuk putar balik. Artinya, aksi ini mulai berdampak langsung terhadap lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk Jakarta. Lalu apa sebenarnya yang dituntut mahasiswa? BEM UI membawa 8 tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut penghentian berbagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat. Kedua, penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, pelaksanaan reforma agraria sejati. Keempat, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kelima, evaluasi proyek strategis nasional serta penghentian program MBG dan KDMP. Keenam, penghentian pemusatan kekuasaan dan pemulihan otonomi daerah. Ketujuh, penetapan status bencana nasional untuk sejumlah wilayah Sumatera dan Flores serta percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Dan kedelapan, penghentian tindakan represif serta intervensi aparat dalam ruang sipil. 8 tuntutan tersebut kemudian menjadi bahan utama orasi mahasiswa di kawasan Sudirman. BEM UI menyebut aksi ini sebagai upaya mempertanyakan kembali makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya upacara dan perayaan setiap tanggal 17 Agustus. Mahasiswa menilai kemerdekaan juga harus dirasakan masyarakat melalui kondisi ekonomi, keadilan, pemerintahan yang bersih, serta kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara mahasiswa melakukan aksi, aparat juga telah menyiapkan pengamanan dalam jumlah besar. Polda Metro Jaya menyiagakan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian aksi dan kegiatan masyarakat di Jakarta. Jumlah tersebut disiapkan untuk puluhan kegiatan yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan salah satu perkembangan yang paling menarik perhatian adalah diamankannya 21 orang oleh polisi. Menurut keterangan aparat, 21 orang tersebut diduga hendak membuat kerusuhan. Polisi menyebut mereka bukan bagian dari mahasiswa yang sedang melakukan aksi. Dari mereka, aparat mengamankan sejumlah barang, di antaranya petasan, flare, dan botol kaca yang diduga dapat digunakan untuk membuat bom Molotov. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap orang-orang tersebut. Karena itu, informasi mengenai 21 orang ini perlu disampaikan secara hati-hati. Jangan sampai muncul kesimpulan bahwa seluruhnya merupakan mahasiswa BEM UI. Menurut keterangan polisi, mereka justru diduga pihak yang hendak membuat kericuhan di tengah aksi. Sementara itu, pihak Universitas Indonesia juga memberikan pesan kepada mahasiswa. Rektor UI meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi secara baik, berdasarkan data dan analisis, serta tidak terjebak dalam tindakan anarkis. Mahasiswa juga diminta mengenakan jaket alma mater agar mudah dikenali. Di lapangan, situasi sampai perkembangan terbaru masih terkendali, meskipun pengamanan diperketat. Massa masih melakukan orasi di kawasan Tosari dan belum sepenuhnya bergerak ke Bundaran HI. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah massa akan berhasil mencapai Bundaran HI? Atau mereka akan tetap bertahan di kawasan Sudirman? Dan yang paling ditunggu adalah apakah aksi ini akan berlangsung damai sampai selesai.
Sebab dengan jumlah massa yang terus bertambah dan ribuan aparat yang disiagakan, perubahan situasi bisa terjadi dengan cepat. Namun sampai informasi terakhir yang terverifikasi, fokus utama aksi masih berupa penyampaian aspirasi dan orasi mahasiswa. Belum bisa disimpulkan bahwa terjadi kerusuhan besar hanya berdasarkan video atau informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap video lama yang bisa kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian hari ini. Untuk saat ini, fakta utamanya adalah BEM UI dan sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi tagar merebut kemerdekaan. Massa bergerak dari UI menuju Jakarta Pusat. Massa kemudian berkumpul di kawasan Sudirman dan Tosari. Mereka membawa 8 tuntutan. Akses dari Duku Atas menuju Bundaran HI ditutup dan kendaraan diputar balik. Polisi menyiagakan 9.242 personel. Dan 21 orang yang diduga hendak membuat kerusuhan telah diamankan. Sementara massa mahasiswa masih menyampaikan orasi. Aksi ini menjadi perhatian karena berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia.